Prof. Rio, ayah, tolong maafkan aku. Aku menyatukan kedua telapak tanganku, memohon maaf kepada ayah. Kamu tidak salah, nak. Donalah yang salah, jawab ayah, berusaha menyeka air matanya yang tumpah. Apa yang terjadi dulunya, ayah? Tolong ceritakan, karena aku tidak di sini waktu itu. Aku ingin tahu lebih rinci kejadian sebelum aku pulang ke Indonesia. Luna, putriku yang penurut, saat dia ditinggal menikah oleh lelaki yang sudah menjalin hubungan bertahun-tahun dengannya, dia kecewa dan sering menyendiri di kamar. Mimimu mencoba menghibur Luna, tapi yang dilakukannya bertujuan untuk menjual putriku ke Bayu. Ayah semakin menangis. Apa yang terjadi dengan Luna hingga dia menghilang, ayah? Bayu bilang dia meninggalkan bayinya di rumah. Dan entah kemana, Mimimu dan Mila mengatakan kalau Luna pergi kawin lari dengan mantan pacarnya setelah mantannya bercerai. Tapi kenapa putriku tidak minta izin kepadaku? Dia pergi dan belum kembali hingga sekarang, cerita ayah dengan kesedihan terdalam. Dari cerita ayah, aku tahu kalau Luna tidak bersalah. Luna korban dari permainan jahat Mas Bayu, Mila, dan Mimiku. Rumah tangga Luna hancur akibat permainan Mila dan semuanya otak dari Mimiku. Padahal ibu Mas Bayu sangat menyayangi Luna serta sangat membenci Mila. Menurut analisaku, Mila meracuni ibu Mas Bayu karena amarah yang sudah lama terpendam. Mila tidak pernah diinginkan menjadi menantu atau istri Bayu. Inilah yang membuat Mila sakit hati dan menjadi salah satu penyebab dia meracuni ibu Mas Bayu. Kenapa Mimiku sejahat itu? Memberikan ajaran kepada Mila, ajaran dan didikan yang tidak kujumpai kepadaku. Apakah Mimi memanfaatkan Mila yang dirawat setelah ibunya pergi meninggalkannya? Kasihan Mila, besar dari ajaran yang salah. Didikan dari kecil mempengaruhi karakter seorang anak kelak besar nanti. Ponselku berdering. Ada panggilan dari sekretarisku di kantor. Hari ini aku belum ke kantor karena sedih, takut kehilangan Lani. Aku hanyut dengan perasaanku hingga aku tidak bersemangat ke kantor. Yah, ada apa? Tanyaku di ponsel. Ponselku terjatuh seketika setelah mendengar kabar dari sekretarisku. Gudang dan kantorku terbakar. Mimi sudah berada di sana, menangis, menyaksikan kobaran api, dan nyaris pingsan. Usaha ini yang aku rintis dari nol, dan ini juga kebanggaan Mimiku. Aku bangkrut, asuransi tidak akan menutupi kerugianku. Prof. Dona, tolong padamkan apinya, padamkan. Perusahaan anakku. Tidak, aku hampir hilang akal melihat kantor dan gudang perusahaan anakku terbakar. Perusahaan ini dirintis dari nol dan aku bersusah payah mendapatkan modal setelah perusahaan anakku berkembang maju. Tiba-tiba musibah datang dan membakar semuanya. Putraku bangkrut. Asuransi belum tentu cukup menutupi kerugian semua ini. Apa yang harus aku lakukan? Tenang Bu Dona, tenang. Salah seorang karyawan Rio menghampiriku dan membopong badanku duduk di mobilku. Badanku lemah, duniaku terasa runtuh menyaksikan kobaran api yang membuat semuanya tidak bersisa. Aku takut kembali miskin. Aku tidak mau miskin. Mimi, Mimi. Rio datang dan memelukku sebelum aku masuk ke mobil. Rio, kita bangkrut. Kita rugi besar, teriakku, menangis di pelukan putraku. Aku diantar Rio pulang. Aku tidak sanggup lagi menyaksikan kebakaran itu. Semua petugas pemadam kebakaran masih sibuk memadamkan api, dan entah berapa mobil pemadam kebakaran datang silih berganti. Mbok, teriak Rio.
memanggil pembantu kami. Aku sudah duduk di ruang tengah dengan badan lemas dan shock. "Iya, Den," jawab pembantu kami datang tergopoh-gopoh. "Ambilkan Mimiku minum," tita Rio. Rio juga ikut duduk di sampingku. "Ada apa, Rio?" tanya suamiku, muncul dari pintu kamar. "Gudang dan kantorku terbakar, Ayah," jawab Rio, menahan rasa sedih. "Apa? Terbakar kenapa?" tanya suamiku lagi. "Tidak tahu, masih dalam penyelidikan penyebab kebakarannya," jawab Rio, menarik nafas dalam. Suamiku terdiam, menatapku duduk dengan kondisi masih lemas. Aku tidak sanggup membayangkan hidup miskin. "Ini minumnya, Nyonya," pembantuku menyodorkan segelas air putih. Aku langsung menerimanya dan meminum air putih itu. "Kita bangkrut, kita rugi besar." Aku tak kuasa membendung tangisku. "Sudahlah, Mi, mungkin ini sudah nasib kita, dan mungkin ini teguran dari yang atas," jawab Rio. "Teguran? Apa maksudmu?" tanyaku tidak suka dengan kata-kata Rio. Suamiku diam dan tetap menatapku. Entah apa arti tatapan matanya, yang jelas membuatku muak. Dia seperti mentertawakan aku, karena aku pernah melakukan kejahatan terhadap Luna, putrinya. "Senang kamu, Mas. Kamu ingin mentertawakan aku." Aku kesal melihat suamiku. "Aku tidak bicara apa-apa. Kamu sendiri yang menyadari kesalahanmu, Donna," jawab suamiku. Aku bangkit dan melangkah mendekati suamiku. Dengan kesal, ku dorong kursi roda yang didudukinya, hingga kursi roda itu mundur dan terhempas ke dinding. Sedikit lagi, dia hampir jatuh. "Mimi, apa yang Mimi lakukan?" Rio menghampiri ayah tirinya. "Ayah tidak apa-apa," tanya Rio kepada suamiku. "Tidak apa-apa, Rio," jawab suamiku, mengurut dada terkejut dengan apa yang dialaminya barusan. "Cukup, Mimi, cukup." Suara Rio sangat lantang. "Kenapa Mimi menyalahkan ayah atas musibah ini? Ingat, Mi, semua ini terjadi juga kesalahan yang dibayar dengan mengorbankan orang lain," sambung Rio. "Apa? Kamu menyalahkan Mimi?" Rasanya aku tidak percaya. Rio menyalahkanku. "Sadarlah, Mi. Mimi menguliakanku dari uang bagaimana? Dan Mimi ingat, aku merintis usaha ini modal dari mana juga." Rio berusaha menjelaskan. Aku tetap tidak terima. "Semua Mimi lakukan demi kamu, Rio. Jadi jangan coba-coba menyalahkanku. Aku tidak bisa mengontrol amarahku." Rio diam. Dia menatapku sedih. Dia tidak mau lagi menjawab perkataanku, karena dia tahu aku sedang marah besar. Aku hampir stres dengan musibah ini. Aku mau ke kantor asuransi dulu. Rio langsung melangkah meninggalkanku. Dia sama sekali tidak meladeni kemarahanku. Aku sangat kesal. "Pof Rio, kenapa Mimi tidak juga sadar caranya mendapatkan uang? Demi biaya kuliah dan modal usahaku, didapat sebagian dengan cara tidak halal. Bahkan Mimi menjual anak tirinya demi uang. Mimi juga membuat ayah menjual warisan putrinya juga demi memenuhi kebutuhanku. Ayah sudah cukup banyak berkorban untukku. Dia tidak perhitungan, tapi Mimi malah berbuat jahat kepada Luna. Luna, selama ini aku tidak pernah melihat fotonya. Meskipun ayah sering memeluk fotonya di kesedihan, duduk di kursi roda, aku merasa bersalah padanya. Demi aku, Mimi melakukan kejahatan dan mengorbankan kehidupannya. Andaikan aku bisa bertemu dengannya, aku akan minta maaf. Aku akan mencari Luna untuk menebus rasa bersalahku. Mimi tidak boleh tahu rencanaku ini. Aku secepatnya menyelesaikan asuransi kebakaran perusahaanku. Sekarang yang tertinggal hanya puing-puing bangunan sisa kebakaran.
Aku bangkrut. Uang hasil asuransi hanya bisa menutupi sebagian hutang-hutangku. Seandainya ditambah dengan tabunganku serta tanah sisa kebakaran, kalau dijual, baru hutang-hutangku lunas. Sekarang hanya ada rumah dan mobil, hartaku yang tertinggal. Kemana lagi? Aku akan mencari uang untuk modal usaha. Hanya ada satu cara, yaitu menjual mobil dan rumah. Tapi, apakah Mimi setuju? Kalau seandainya usahaku kurang jalan, kemungkinan besar kami kehilangan semuanya. Pertimbangan yang sangat sulit. Aku buntu. Prof. Donah. Lama aku terdiam di kamar, meratapi yang terjadi. Aku sangat takut kemiskinan menghampiriku seperti dulu. Aku kalah oleh nasib, tapi aku akan berusaha menang lagi. Pasti ada jalan. Tok, tok, tok. Mimi, Mimi. Terdengar Rio mengetok pintu kamarku. Aku bangkit dari dudukku dan melangkah membukakan pintu. Kamu sudah kembali? Tanyaku dengan nada tidak bersemangat. Rio masuk dan duduk di sofa kamarku. Aku duduk di tepi ranjang tanpa menatap Rio. Mimi, aku... Rio tidak melanjutkan kata-katanya. Aku memalingkan wajah menatap Rio. Ada apa? Tanyaku datar. Kita bangkrut. Aku juga harus membayar hutang-hutang. Jantungku semakin lemas mendengar kata-kata Rio. Tanpa dia memberitahu, aku sudah bisa membacanya. Apa yang akan kita lakukan untuk menyambung hidup? Tanyaku menatap Rio. Aku akan buka toko kecil-kecilan, jawab Rio. Kamu punya modalnya? Tanyaku balik. Rio menjawab dengan menggelengkan kepala pelan. Terus, gimana kamu mau buka toko? Mataku belum berpaling dari Rio. Kalau Mimi izinkan, aku mau jual kedua mobil kita atau menggadaikan rumah ini, jawab Rio. Jual mobil? Terus, kalau kita keluar sama apa? Kalau seandainya dari hasil usahamu tidak bisa membayar cicilan gadaian rumah, kita tinggal di mana? Aku sangat khawatir dengan situasi sekarang. Banyak pertimbangan yang harus aku pikirkan. Selama ini, aku tidak banyak punya tabungan karena aku royal belanja. Keperluanku bersosialita. Lagian uang sedikit tabunganku ini digunakan biaya harian karena belum ada pemasukan. Maria, Lani, hanya mereka yang bisa menolong situasiku saat ini. Kulihat Lani juga mencintai Rio. Akan kugunakan Lani sebagai tambang uangku. Aku akan meminta bantuan kepada Maria, meskipun aku memohon merendahkan diri. Setelah aku mendapatkan apa yang aku inginkan, baru aku bisa menegakkan kepala dan membalas penghinaan Maria kemarin. Mimi mau kamu menikah dengan Lani secepatnya, ucapku. Apa, Mi? Mimi tahu aku sedang bangkrut. Tante Maria tidak akan mengizinkan Lani menikah denganku. Rio terkejut dengan ideku. Justru, apa yang kamu alami sekarang supaya menikahi Lani, Lani akan memberimu modal usaha tanpa kita menggadaikan rumah atau menjual mobil. Apa kata teman-teman Mimi kalau mereka tahu Mimi keluar rumah naik angkot? Ingat kejadian Tante Maria marah-marah meninggalkan rumah ini. Apa mungkin dia akan menerimaku? Kamu tenang saja, itu urusan Mimi. Mimi akan menemui Maria dan meminta maaf. Rio diam mendengar kata-kataku. Dia menompang kepalanya dengan tangan sambil berpikir, tidak ada cara lain. Aku tidak mau miskin. Aku akan peloroti harta Maria pelan-pelan. Sekarang ini hanya itu yang tampak bagiku, menghasilkan uang banyak tanpa bekerja keras. Bersambung.